Shalom Bapak Ibu yang terkasih, senang bisa bertemu kembali di dalam Renungan Pagi. Renungan pagi ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-7. Saya akan bacakan Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sher-Yashub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Saudaraku yang terkasih, pernahkah di dalam hidupmu engkau merasakan ada ketakutan yang besar, kegelisahan yang begitu besar, dan hidup seolah-olah engkau tidak punya harapan lagi, dan engkau tidak tahu harus menggantungkannya kepada siapa, dan engkau terduduk dengan lesu di lantai tanpa punya tenaga untuk melakukan apapun, dan engkau hanya pasrah, diam begitu saja, dan engkau menangis. Pernahkah engkau mengalaminya, saudaraku yang terkasih? Mungkin kau katakan, oh saya tidak se-ekstrim itu. Gak apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada yang pernah mengalami, yaitu Raja Ahaz dan rakyatnya. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-7, kalau kita melihat di dalam ayat yang keduanya dikatakan bahwa hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bayangkan saudaraku, pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berarti ada ketakutan yang sangat besar sekali yang begitu menguasai dan merasuk jiwanya dan merasakan bahwa ketidakadanya harapan lagi. Matilah kita, binasa sudah, hancurlah kita. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita ini, karena kita pasti akan dilenyapkan dan musuh sudah di depan mata. Saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang membuat hati Ahaz dan hati rakyat menjadi demikian? Dikatakan bahwa Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Aram telah berkemah. Ya, berkemah di mana? Di wilayah Efraim. Hal tersebut sudah menjadi pembicaraan yang begitu hangat. Dan itu bukan hanya hangat, tapi menggetarkan jiwa dan merusak tulang-tulang, sehingga timbullah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang begitu besar. Pasti kita hancur, pasti kita kalah, pasti kita dibinasakan. Harus bagaimana lagi? Saudaraku, dikatakan di sini bahwa ini adalah pada zaman Raja Ahaz memerintah. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda. Saudaraku, siapakah Raja Ahaz? Raja Ahaz adalah seorang raja yang begitu jahat di mata Tuhan. Dia punya blacklist, ya. Track recordnya itu adalah sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Mengapa dikatakan jahat? Karena dia menyesatkan hati rakyat. Dia menyesatkan umat Yehuda dengan menyembah kepada patung-patung berhala. Dan tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Anak-anaknya itu dia persembahkan untuk dibakar karena dia mengikuti kegiatan tradisi bangsa-bangsa sekitarnya dengan memberikan anak untuk dibakar. Oh saudaraku yang terkasih, bukankah apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz adalah hal-hal yang jahat di mata Tuhan? Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan Raja Ahaz yang begitu jahat. Dan seharusnya ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang menuntut setiap perbuatan jahat yang dilakukan untuk mendapatkan penghukuman. Allah yang adil. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah digambarkan sebagai Allah sang pahlawan perang. Tidak tanggung-tanggung
Kalau ada yang berbuat salah, yang berbuat dosa, itu langsung dihukum di depan mata. Saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa Raja Ahaz yang jahat ini, dia yang sudah menyesatkan rakyat, hatinya juga bisa menjadi begitu takut saat dia mendengar bahwa Raja Aram, Israel Utara, mereka bersekongkol untuk menghancurkan keluarga Daud keturunan Yehuda. Ada niat jahat yang hadir di dalam diri Raja Aram dan Israel Utara ini, di mana mereka berkoalisi bersekongkol untuk menghancurkan keturunan Yehuda. Saudaraku, di dalam kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ternyata Allah yang kita miliki adalah Allah yang kasih. Allah tidak mau rencana dari Raja Aram dan Israel Utara itu terlaksana. Karena itu dia akan menggagalkan rencana mereka yang akan menghancurkan keturunan Yehuda. Allah sayang kepada keturunan Yehuda ini karena dia tahu dari keturunan Yehuda inilah nantinya akan lahir seorang juru selamat yang disebut Immanuel, Allah berserta dengan kita. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah meminta Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz dan untuk memberitahukan sebuah kabar baik. Kabar baik yang menyukakan hati. Kabar baik yang membuat jiwa menjadi suka, senang, bahagia. Kabar baik yang melepaskan jiwa dari himpitan, ketakutan, dan kegelisahan. Apa kabarnya? Di dalam ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut hanya karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Siapakah itu? Yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Teguhkan hatimu, percayalah kepada Aku, Allah yang memegang engkau. Percayalah kepada Aku, Allah yang berkuasa atas hidup dan matimu. Percayalah kepada Aku bahwa Aku adalah Allah yang mengasihimu dan tetap memelihara dan menjagamu. Percayalah dan tinggallah tenang. Itu berarti Allah ingin memperlihatkan, kamu percaya kepada Aku. Terus kamu duduk lihat bagaimana nanti Aku yang akan bergerak. Bagaimana Aku yang akan bertindak. Terus dikatakan, jangan takut. Dan janganlah hatimu kecut atau tawar. Janganlah takut. Janganlah hatimu kecut atau tawar. Dikarenakan Aku adalah Allah semesta alam ini. Aku yang menyayangi keturunan Yehuda, keturunan Daud. Aku yang akan membela. Aku mengasihi engkau, hai Ahaz. Meskipun engkau berbuat hal-hal yang Aku tidak suka, dan engkau telah menyesatkan rakyat. Aku tahu kondisimu saat ini. Kau dalam kondisi yang ketakutan. Namun aku mau katakan, semua itu ada di dalam kontrolku. Aku akan gagalkan rancangan kedua puntung kayu api itu. Dan aku akan membebaskan engkau. Dan aku akan memberikan janjiku bahwa akan lahir seorang Immanuel, di mana Allah beserta dengan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan. Saudaraku, apapun yang engkau alami saat ini, ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang begitu besar karena pandemi COVID yang tidak habis-habisnya, yang tidak selesai-selesai ini, saya mau katakan, percaya kepada Allah. Tinggallah tenang, jangan hatimu takut dan jangan tawar hati, tetapi engkau harus yakin
yakin bahwa Allah yang engkau miliki dapat engkau andalkan. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Dia ada bersama dengan engkau dan dia selalu mendampingi dan menolong engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan engkau dan saya di dalam melewati hari-hari yang masih Tuhan izinkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena engkau luar biasa. Engkau adalah Allah penolong kami Tuhan. Kami bersyukur karena engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah engkau lakukan kepada Raja Ahaz dan rakyat. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah engkau lakukan juga kepada kami. Engkau sangat baik, luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan bersandar kepada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.